Baik, di bagian kedua kita akan membahas keputusan terkait kapasitas yang bersifat strategik. Nah, ini masih di chapter 5 ya, Strategic Capacity Planning for Production and Services. Oke, pertama-tama keputusan terkait menentukan kapasitas merupakan salah satu keputusan yang harus dibuat manajer operasional. Nah, keputusan ini bersifat strategis gitu ya. Jadi, efek dari keputusan tersebut akan dirasakan pada jangka panjang. Nah, beberapa uraian dari capacity decisions itu biasanya seperti ini. Yang pertama, keputusan ini akan berdampak nyata pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan di demand di masa mendatang. Kemudian, kebutuhan kapasitas ini akan mempengaruhi biaya operasional. Kemudian, kapasitas itu adalah faktor penentu utama untuk biaya awal. Kemudian, kapasitas ini juga dikonsider sebagai salah satu hal yang bisa mempengaruhi daya saing. Jadi kalau kita punya kapasitas yang cukup begitu ya, itu bisa jadi competitive advantage juga. Kemudian globalisasi itu memberikan akses pada opsi kebutuhan kapasitas yang semakin kompleks. Artinya mungkin kita disediakan banyak opsi dari globalisasi ini, tapi kita harus juga mempertimbangkan apakah keputusan mengoutsource ke luar negeri gitu misalkan itu baik atau tidak untuk perusahaan. Kemudian kapasitas memakan sumber daya finansial yang besar, jadi harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu adalah bagian kedua dari chapter 5 Strategic Capacity Planning for Product and Services terkait bagaimana mengukur kapasitas.